Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Abner Poroohi, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Abner Poroohi merupakan pemuda asli Papua yang berasal dari komunitas Tobati Enggros di kawasan Danau Sentani, yang saat ini termasuk wilayah Provinsi Papua. Abner Poroohi dikenal sebagai seorang tokoh adat, Ondoafi, dan merupakan ayah dari Ramses Ohi, seorang tokoh penting yang terlibat dalam penentuan pendapat rakyat Pepera tahun 1969 di Irian Barat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam Kongres Pemuda 2 Tang berlangsung di Batavia, Jakarta, pada tanggal 27 sampai tanggal 28 Oktober tahun 1928, Abner Poroohi tercatat sebagai salah satu peserta dari tanah Papua. Abner Poroohi hadir sebagai bagian dari kelompok Jong Ambon, karena saat itu representasi Papua belum terbentuk sebagai organisasi pelajar tersendiri. Dalam perjalanan menuju Kongres Pemuda 2, Abner Poroohi melakukan perjalanan panjang dari Hollandia Jayapura, singgah di Serui, kemudian ke Ternate dan akhirnya tiba di Batavia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Abner Poroohi hadir bersama Aitai Karubaba yang berasal dari Kepulauan Yapen dan Orpapalo, seorang perempuan Papua yang kemudian menjadi istri Abner Poroohi. Ketiganya secara resmi ikut membacakan dan mengikrarkan naskah Sumpah Pemuda, yang berisi 3 butir penting: bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kehadiran Abner Poroohi, Aitai Karubaba dan Orpapalo dalam Kongres Pemuda 2 membuktikan bahwa tanah Papua telah menjadi bagian dari kesadaran nasional Indonesia. Sejak awal, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa keterlibatan Abner Poroohi dan 2 tokoh muda Papua lainnya menjadi bukti bahwa kesadaran nasionalisme Indonesia juga tumbuh di tanah Papua. Meskipun secara geografis Papua berada jauh dari pusat kegiatan politik Hindia Belanda. Dalam pandangan banyak sejarawan, kehadiran Abner Poroohi dan kawan-kawan memberikan dasar historis yang kuat bahwa Papua bukan wilayah yang terlewatkan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam berbagai wawancara dan tulisan, Ramses Ohi anak kandung Abner Poroohi menegaskan bahwa Abner Poroohi adalah bagian integral dari sejarah perjuangan pemuda Indonesia. Ramses Ohi menyatakan bahwa narasi yang menyebut Papua tidak pernah terlibat dalam proses awal pembentukan bangsa Indonesia adalah keliru secara sejarah. Ramses Ohi bahkan mengingatkan bahwa terdapat upaya dari kelompok tertentu yang sengaja mengaburkan fakta sejarah demi kepentingan politik tertentu. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa setelah keikutsertaan dalam Kongres Pemuda 2, Abner Poroohi menikah dengan Orpapalo, salah satu tokoh perempuan muda dari Papua yang juga ikut serta dalam kongres tersebut. Dari pernikahan tersebut lahirlah Ramses Ohi, tokoh adat Papua yang kemudian aktif dalam dunia politik dan menjadi pendukung kuat integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ramses Ohi terlibat langsung dalam Pepera tahun 1969 dan terus mengkampanyekan pentingnya persatuan Papua dengan Indonesia. Ramses Ohi juga menjadi sumber utama yang menyampaikan kembali peran Abner Poroohi kepada publik Indonesia, terutama generasi muda Papua. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kehadiran Abner Poroohi dalam peristiwa Sumpah Pemuda 1928 memiliki nilai simbolik dan substansi yang sangat penting. Abner Poroohi bukan hanya hadir sebagai peserta, tetapi menjadi bukti konkret bahwa semangat persatuan Indonesia
telah menjangkau semua wilayah, termasuk Papua. Abner Poro'ohi menunjukkan bahwa nasionalisme tidak mengenal batas geografis, suku atau agama. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Abner Poro'ohi adalah simbol dari Papua, yang turut serta dalam proses penciptaan identitas bangsa. Peran Abner Poro'ohi menjadi pengingat bahwa Papua telah dan akan terus menjadi bagian penting dari Indonesia, sebagaimana dicita-citakan dalam Sumpah Pemuda. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Abner Poro'ohi adalah tokoh muda Papua, yang ikut serta dalam Kongres Pemuda 2 tahun 1928 bersama Aitai Karubaba dan Orpa Palo. Ketiganya mengikrarkan Sumpah Pemuda sebagai bagian dari upaya bersama para pemuda Nusantara untuk membentuk semangat kebangsaan Indonesia. Peran Abner Poro'ohi dalam sejarah nasional menunjukkan bahwa Papua telah memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan, dan hal ini harus menjadi bagian dari narasi besar keindonesiaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Abner Poro'ohi belum secara resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Hingga tahun 2025, nama Abner Poro'ohi belum tercantum dalam daftar resmi pahlawan nasional Indonesia, yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Namun Abner Poro'ohi sudah diakui sebagai tokoh sejarah penting, khususnya dalam konteks keterlibatan pemuda Papua dalam peristiwa Kongres Pemuda II, dan pengikraran Sumpah Pemuda 1928. Banyak kalangan, termasuk keluarga Ramses Ohi serta tokoh masyarakat Papua, telah mengusulkan agar Abner Poro'ohi diberikan gelar pahlawan nasional. Namun hingga kini belum ada penetapan resmi. Kemungkinan alasan belum dianugerahi gelar pahlawan nasional diantaranya kurangnya dokumentasi dan arsip resmi tertulis yang memenuhi kriteria administratif penganugerahan gelar, dan belum ada dukungan formal dari pemerintah daerah Papua atau akademisi yang mengajukan secara prosedural ke Kementerian Sosial dan Dewan Gelar, dan masih dominannya tokoh-tokoh dari Jawa dan Sumatera dalam penetapan gelar pahlawan nasional, yang membuat tokoh dari wilayah timur Indonesia kadang terlambat mendapat pengakuan. Kesimpulan, meskipun Abner Poro'ohi memiliki kontribusi sejarah yang sangat penting, terutama sebagai simbol keterlibatan pemuda Papua dalam nasionalisme Indonesia, status hukum sebagai pahlawan nasional belum dimiliki oleh Abner Poro'ohi. Namun Abner Poro'ohi layak untuk diusulkan dan diperjuangkan mendapatkan gelar tersebut. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya.
Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.